Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'bad. Hari ini kita bahas tentang multimedia dalam Islam, multimedia Quran itu ya. Tentu untuk mengajar dengan sadar. Kita harus paham bahwasanya perkembangan multimedia itu kenapa muncul multimedia, maka dia ada awalnya media tunggal, media saja gitu. Kemudian dui media, atau intermedia gitu ya, gabungan di antara dua media, kemudian baru muncul multimedia. Oke, tentu semuanya kita pelajari semuanya untuk agar kita ini ngajar dengan sadar waktu, sadar posisi, begitu ya. Multimedia itu di dalam Quran kita bisa lihat beberapa opsi di sini. Tapi sebelum masuk ke sana, Anda bisa lihat di tabel sebelah kiri. Jadi multimedia itu ada beberapa macam. Nah, salah satunya adalah audio visual dasar. Biasanya digunakan untuk pengenalan konsep dasar. Video penjelasan dosen, animasi dua dimensi sederhana, dokumenter naratif. Nah, itu salah satu di antaranya. Kemudian multimedia interaktif. Nah, biasanya untuk eksplorasi mandiri, simulasi. Contohnya adalah simulasi lab virtual, courseware adaptif, aplikasi kuis interaktif. Nah, kemudian ada multimedia sosial, diskusi dan proyek kelompok, platform Miro, papan kolaboratif, Padlet, multimedia board, Flipgrid. Nah, ini jenis-jenis multimedia. Nah, Anda bisa pelajari dan Anda bisa bayangkan salah satunya, dan kemudian bisa membayangkan mana yang bisa saya pakai untuk generasi di bawah saya. Nah, di antara multimedia itu yang bisa kita lihat di dunia Quran adalah aplikasi Quran interaktif. Contohnya Quran Karim, tafsir web gitu ya. Kemudian e-learning Quran berbasis gamifikasi, contohnya website Quranik, Al-Quran Adventure gitu ya. Nah, ini jenis-jenis yang jenengan bisa cek. Nanti dicek jenis-jenisnya. Augmented reality, Quran IR, IR gitu ya. Kemudian video interaktif tafsir Al-Quran seperti tafsir visual, Bayyinah TV. Nah, itu jenis-jenis multimedia yang dalam Quran. Oke. Multimedia yang kelima adalah digital mushaf dengan hyperlink. Hyperlink itu contohnya adalah mushaf Madinah digital, Al-Quran Al-Muqaddimah. Nah, ini jenis-jenis. Atau VR, virtual reality, pengalaman islami seperti VR Masjidil Haram, VR kisah Nabi. Nah, ini jenis-jenis yang bisa kita rekayasa, kita buat. Nah, demikian juga dengan Quran, ya masih kita bisa buat. Nah, ini jenis multimedia yang sekarang sudah berkembang di dunia internet. Ada juga podcast visual atau podcast itu ya, visual podcast, video podcast, kajian Quran seperti surah stories, tadabbur daily. Nah, itu jenis-jenisnya. Nah, itu bisa jenengan lihat di tabel itu, kemudian kita bandingkan. Nah, setelah dibandingkan, kemudian ada enggak yang belum ada dan kita harus membuat itu. Nah, tentu harus diperhatikan apakah kapasitas sekolah kita mampu. Jadi accessibility atau tidak, kemudian secara biaya terukur atau tidak. Nah, kita udah belajar media, dui media dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke multimedia. Manfaat multimedia itu adalah multisensorik. Jadi sensori itu adalah sense kita, indera kita.
Kalau kita pakai multimedia, logikanya seluruh indera kita berfungsi semua untuk memahami, untuk menangkap ilmu begitu, mengikat ilmu gitu ya. Telinga, mata, sentuhan itu barangkali itu akan berfungsi. Nah, semakin banyak sense yang kita pakai, indera yang kita pakai, logikanya, penelitiannya itu menunjukkan bahwasanya potensi kita paham lebih tinggi. Makanya cara mengajar yang paling baik adalah mengajarkan gitu ya. Karena itu semuanya dipakai. Jadi semuanya dipakai. Pemahaman dipakai, melihat dipakai, mikirnya dipakai, semuanya gitu. Adaptif. Dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar individu, terutama yang sifatnya interaktif. Nah, pembelajaran yang bagus adalah ketika tingkat interaktifnya lebih tinggi dibanding pasifnya. Atraktif adalah desain menarik bagi anak muda tentunya ya, bagi orang tua ya biasa wae gitu ya. Kemudian terukur dengan fitur tracking progress. Nah, ini ada di beberapa LMS ya, learning management system itu biasanya mereka membuat fitur tracking. Oke, kemudian tips memilih media adalah sesuaikan dengan tujuan. Jadi tidak semua media ini secara otomatis bagus. Jadi ukuran bagus itu pertama adalah tujuan. Kalau tujuannya mengenalkan alam, ya jangan diajak ke dunia digital kan gitu ya. Yang kedua, pertimbangkan usia pengguna. Jadi anak-anak, dewasa, ya game gitu. Tapi kalau gamenya anak-anak di bawah dewasa ya agak kurang menarik, atau sebaliknya begitu. Cek kredibilitas sumber. Nah, ini kelemahan dunia internet, kelemahan dunia maya, dunia digital. Karena setiap orang bisa membroadcast apapun yang mereka punya, resikonya adalah tidak ada validitas, tidak ada yang memvalidasi sumber itu, dan itu harus kita lakukan. Jika perlu, gabungkan beberapa media untuk hasil optimal. Ya, artinya multimedia itu sudah banyak, tetapi dengan menggabungkan dua multimedia itu lebih keren. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita coba diskusi lebih dalam di kelas. Semoga pengantar ini bermanfaat. Kita akan mencoba membuat multimedia yang sesuai dengan pembelajaran kita ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.